Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah amma ba'd. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di channel Miftah Reja, channel ilmu pengetahuan dan pendidikan secara online. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda dan orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, melanjutkan materi kita selanjutnya di materi PAI online ini, yaitu tentang agama Islam dan ruang lingkupnya. Materi ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu manusia dan agama. Nah, kemarin ada satu pertanyaan yang belum kita jawab ya. Pertanyaannya itu adalah agama apa yang paling cocok untuk manusia gitu. Agama apa yang paling tepat untuk dijadikan way of life-nya manusia. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahasnya. Teman-teman, saya awali dari konsep ketuhanan kita dulu ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang harus kita sembah, sebagai Tuhan, ya, Tuhan semesta alam, memiliki wewenang ya untuk mengatur seluruh alam raya ini, termasuk penciptaan ya, penciptaan semua manusia ya, yang sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Makhluk ini diambil agak merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yang diambil dari kata khalaqa yakhluqu khalqan khaliqun makhlukun. Nah, khaliq ini adalah isim fa'il. Khaliqun itu adalah yang membuat. Makanya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sering disebut sang khaliq, sang pembuat. Nah, ya, sering kita mendengar kata sang khaliq ya. Ini khaliq ini diambil dari kata bahasa Arab. Nah, hasil ciptaan Allah ini disebut dengan makhluk ya. Apa aja? Pokoknya ciptaan Allah itu makhluk. Nah, ya. Jadi makhluk ini diambil dari bahasa Arab. Nah, tadi apa saja sih yang termasuk kategori makhluk? Yang pertama adalah alam semesta dan isinya. Seluruh alam semesta ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bintang, bulan, planet ya, kemudian langit pertama ke 7 7 6 5 4 3 2 1 sampai ke bumi, itu adalah yang semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di dalamnya ya manusia dan jin. Nah, ini teman-teman, ini semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa? Memiliki kedudukan sebagai abdun, sebagai apa? Sebagai abdun, sebagai hamba. Nah, hamba. Jadi kedudukan kita, jabatan kita di dunia inilah abdun ya. Seorang hamba, apapun profesi kita, sebagai menteri kah kita, sebagai presiden kah kita, sebagai dosen kah kita, mahasiswa, pedagang, ibu rumah tangga, ya, pekaryawan, pada hakikatnya kita di hadapan Allah sebagai hambanya. Oleh karena itu teman-teman, ya, tugas apa namanya, jabatan kita sebagai makhluk yang juga sebagai hamba ini berbanding lurus dengan tugas. Tugas kita adalah al-ibadah. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah juga diambil dari bahasa Arab ya, al-ibadatu. Nah, ibadatu ibadah. Nah, dan uniknya ini juga memiliki akar yang sama dengan abdun, teman-teman. Lihat ya, akar kata yang samanya apa? Abada, abdun. Artinya apa? Kita sebagai seorang hamba harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Begitu. Ya. Dan di sini sudah terbukti ya, teman-teman, karena kita sebagai makhluk yang memiliki naluri ketuhanan, ada satu zat yang harus kita patuhi, ya, maka secara naluri ya kita ingin bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ingin, harus malahan, harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti nyata adalah seluruh alam raya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi begini teman-teman, jangan dikira ketika teman-teman mendengar seekor kucing mengeong, kokokan ayam gitu ya, kemudian hembusan angin, itulah bentuk tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita ketahui. Mungkin bahkan kita mengabaikannya, acuh tak acuh. Padahal kalau kita renungi, subhanallah, ngeongan kucing, kokokan ayam, ya, hembusan angin, gemericiknya air, itu adalah tanda-tanda dari mereka sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mana buktinya? Mana dalilnya? Lihat dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Yusabbihu, senantiasa bertasbih, lillahi kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Sudah cukup kan ya? Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang ada yang menunjukkan bahwa seluruh alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk seharusnya di dalamnya adalah manusia dan jin. Tetapi karena manusia memiliki kekurangan kemarin ya, yaitu suka lupa, selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk ini ya. Oleh karena itu Allah membuatkan dalil khusus untuk manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kadang-kadang manusia lupa gitu untuk bertasbih, ya. Hewan aja sebenarnya bertasbih loh. Ya, kucing aja bertasbih, masa manusia tuh nggak bertasbih? Nah, karena lupa diingatkan lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara beribadah itu? Sebelum kita sedikit mengupas tentang bagaimana cara beribadah, mari kita mengetahui makna ibadah. Pada pertemuan yang lalu dalam video yang sebelumnya kan sudah saya sampaikan makna ibadah itu sesuai dengan perkataan ulama ya, saya kutip dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang mendefinisikan makna ibadah. Al ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawah ini ya. Jadi semua perbuatan yang manakala perbuatan itu mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman senyum kepada orang lain, terus orang lain juga senang dengan senyuman kita, kemudian Allah cinta dengan perbuatan kita, ridho dengan perbuatan kita, itulah ibadah. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, buah oleh-oleh, dan orang lain itu ikut senang juga, dan Allah juga senang dan ridho, itulah ibadah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui cara ibadah itu? Bagaimana tata cara ibadah itu diatur? Ibadah itu diatur melalui agama. Jadi orang yang beragama tahu cara ibadah. Sebaliknya orang yang tidak beragama tidak tahu bagaimana cara ibadah. Orang mati ya udah nggak tahu sih. Ya udah kuburin aja misalkan begitu ya. Seperti itu. Nah, melalui agama lah bagaimana kita dibimbing untuk tata cara ibadah. Pertanyaan kembali ke awal. Lantas agama apa yang paling tepat untuk diikuti oleh manusia? Lihat dalam surat Al-Maidah, Allah SWT berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Nah, lihat di sini ada kalimat raditu, aku telah ridho lakum Islam madina. Aku telah meridhoi bagi kalian agama Islam ya sebagai agama. Artinya teman-teman, ketika seseorang sudah mengikuti jalan Islam, maka dia sudah berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena di dalam Islam semua perbuatan, semua perkataannya sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan dan perkataannya sesuai dengan ajaran Islam ya, dan itu pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah berada di jalan yang benar ya. Nah, ini klaimnya bukan dari kita, ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman begitu. Kemudian ada ancaman yang sangat mengerikan ketika ada manusia yang tidak mengikuti tata cara ibadah tetapi tidak sesuai dengan agama Islam. Dia diancam untuk tidak diterima agama itu, kemudian dia akan merugi di akhiratnya. Ini termasuk dalam dalil Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka falan yuqbal, tidak akan pernah agama itu diterima dan bahkan dia akan menjadi orang yang merugi nanti. Nah, jadi sudah tahu ya bahwa agama yang cocok bagi manusia itu adalah Islam. Kenapa? Karena dalam Islam ini ada konsep-konsep kebenaran yang harus diikutin ya, dan Allah sangat ridho dengan perbuatan tersebut gitu. Nah, secara sekilas apa sih makna Islam itu ya? Makna Islam itu banyak sekali, ada salama yusallimu tasliman, salima yaslamu salamatan, aslama yuslimu islaman ya. Intinya adalah mawa Islam, al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal khulusu minasyirik. Jadi sifat penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mengesakannya,
wal inqiyadu lahu bitu'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan apa? Ketaatan. Wal hulusyu minasyirik, dan kita membersihkan ya dari kesyirikan. Itulah makna al-Islam. Nah, mengapa harus Islam, teman-teman? Mengapa kita harus mengikuti jalan Islam? Ya, karena Islam merupakan sebuah misi yang dibawa oleh semua para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW memiliki misi, yaitu apa namanya? Misi syariah Islam. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah 133 ya. Sebenarnya banyak, tapi ini salah satu contohnya saja. Lihat, saya bacakan artinya. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Lihat ya, ada 4 nabi di sini. Yakub, Ibrahim, Ismail, Ishak. Dan lihat di sini, wahida wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya berserah diri. Muslimun tadi akar kata hampir mirip dengan Islam, aslama yuslimu ya. Jadi secara tidak langsung ini beragama Islam. Termasuk Nabi Isa alaihissalam, udah 5 tuh. Ya, Nabi Isa alaihissalam yang diklaim oleh sebagian manusia bahwa Isa adalah anak Tuhan. Dalam konsep Islam, Isa adalah nabi. Nah, perbedaannya di sana, ya. Perbedaannya di sana. Isa adalah nabi. Mana dalilnya? Lihat. Ya, ketika maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, mereka berkata, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyin menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Bi annana muslimun, muslim lagi. Ingat tadi akar kata muslimun istislama ya, maknanya. Ini maksud saya. Ya, muslimun. Semua para nabi adalah membawa misi tauhid, membawa misi agama Islam. Jadi ada konsep yang salah, ada sebuah pemahaman yang salah ketika mengatakan bahwa Islam itu lahir di periode Nabi Muhammad saja. Jadi Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Isa membawa agama Nasrani, kemudian Musa membawa agama Yahudi. Tidak, semua nabi, para nabi membawa hanya satu, Islam. Ya, cuma syariatnya memang bisa jadi berbeda-beda. Syariat setiap nabi ke nabi yang lain berbeda-beda. Baru di Nabi Muhammad ini disempurnakan. Nah, ini perlu dipahami oleh kita bersama ya teman-teman. Mengapa kita harus memilih Islam? Karena Islam adalah sebuah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul gitu. Ya. Nah, ruang lingkup ajaran Islam ini terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu implementasi tauhid tadi. Barang siapa yang tidak memiliki konsep ketauhidan dalam akidahnya, maka itu bukan dari agama Islam. Syariatnya harus sesuai dengan aturan dan peribadatan Islam. Seperti kemarin saya contohkan, mengapa harus sholat 5 waktu. Mengapa kita harus berhaji ke Arab Saudi, bukan ke Cikarang, bukan ke Depok, itulah syariah. Kemudian akhlak, etika moral, sosial, semua berhubungan interaksi diatur dalam aturan Islam. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman sebagai penutup di sini adalah bahwa Islam adalah the way of life kita, ya, agama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutlah tata cara beribadah yang ada dalam agama Islam. Nah, jadi sudah terjawab ya hari ini bahwa agama yang harus kita ikuti, ya, agama yang harus kita pegang sebagai way of life kita, bahkan sampai nanti kita meninggal, amin ya Allah ya rabbal alamin, adalah harus membawa misi Islam. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat, ya mudah-mudahan bisa diterima intinya di sana, poinnya ya, bahwa kita harus mengikuti jalan Islam, karena tadi makna Islam adalah misinya, misi keselamatan. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya, dan seperti biasa jangan lupa jika Anda merasa video singkat ini sangat bermanfaat bagi yang lain, silakan like and share, and don't forget to subscribe, dan jangan lupa loncengkan terus, saya lupa terus, dan jangan lupa bunyikan loncengkannya untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.